Oke, jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang cara menggunakan formula if. Nah, sebelum kita masuk ke materi cara menggunakan formula if, ada baiknya kalian harus tahu terlebih dahulu, harus paham terlebih dahulu tentang operator perbandingan. Nah, untuk kalian yang belum paham, kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya yang tentang operator perbandingan. Nah, kalau udah paham, baru kita masuk ke formula if ini. Jadi formula if ini digunakan untuk melakukan perbandingan. Nah, tetapi si hasil dari perbandingannya itu kita yang tentukan sendiri, kita yang custom sendiri. Nah, kalau misalkan perbandingan bawaan di Excel itu kan akan menghasilkan nilai true jika nilai logikanya benar dan akan menghasilkan nilai false jika logika perbandingannya salah. Nah, dengan adanya formula if ini, si hasil perbandingan antara true atau false-nya itu kita bisa custom sendiri. Nah, misalkan kayak gini. 5 lebih besar dari 2 gitu ya. Nah, ini untuk perbandingan yang dasar, yang basic. Nah, kalau di sini saya tekan enter, ini kan yang akan munculnya itu nilai true ya. Nah, tapi di sini kalau kita misalkan menggunakan formula if ini ya, formula if. Nah, di sini kita masukkan perbandingannya 5 lebih besar dari 2 sama kayak tadi. Nah, terus titik koma atau koma ini tergantung perangkatnya, ada yang bisa menggunakan koma atau titik koma. Terus di sini tanda kutip masukin kriterianya jika memenuhi atau misalkan nilai perbandingannya benar. Nah, di sini misalkan saya isi dengan benar. Tanda kutip lagi, terus titik koma atau koma tergantung perangkatnya, terus tanda kutip lagi. Nah, kita masukin kriteria jika nilai logikanya itu salah atau tidak memenuhi. Misalkan di sini saya isi dengan salah, tanda kutip lagi, terus kurung tutup, lalu saya tekan enter. Nah, di sini yang muncul adalah benar. Nah, jadi sama kayak perbandingan yang ini ya, yang 5 lebih besar dari angka 2. Kalau ini tidak menggunakan formula if, saya tekan enter, yang muncul itu kan true ya. Nah, sementara untuk perbandingan yang ini 5 lebih besar dari angka 2. Nah, terus ini untuk logical testnya, untuk logika perbandingannya. Terus di sini ada value if true-nya, nilai jika benarnya. Nah, terus di sini ada value if false-nya, nilai jika yang salahnya. Nah, jadi ini cara kerjanya itu, ini kan if itu jika perbandingan ini 5 lebih besar dari angka 2. Nah, jika nilainya itu atau logikanya itu benar, maka di sini nilainya itu yang muncul yang benar. Nah, jika logika perbandingannya salah, maka yang akan muncul hasil yang salahnya juga, yang ini. Nah, karena ini benar, logikanya benar, maka yang akan munculnya logika yang benar ini, value if true. Nah, kalau misalkan di sini si angka 2-nya ini saya ganti dengan angka 6. Nah, ini kan perbandingannya salah ya. Kalau misalkan di hasil perbandingan basicnya itu yang akan muncul itu kan false. Nah, sementara di sini, karena di sini kriteria false-nya di sini saya sudah ganti, sudah saya custom dengan tulisan salah, maka yang akan muncul di sini logikanya yang salah. Nah, di sini ya, untuk si value if true-nya atau value if false-nya ini kamu bisa custom sendiri, bebas mau apa aja. Misalkan ini yang salahnya saya ganti menjadi salah dong. Nah, maka di sini akan munculnya salah dong. Kalau misalkan sini value if true-nya saya ganti dengan benar banget, maka akan munculnya benar banget. Kita ganti dulu ya. Untuk logika perbandingannya kita bikin benar dulu, maka nilai yang akan munculnya benar banget. Jadi seperti itu fungsi dari formula if. Formula if itu untuk melakukan perbandingan, tetapi si hasil perbandingannya itu kita bisa custom sendiri.